Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni, calon guru penggerak Angkatan 1 TK Masito, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Saya akan memaparkan modul 3.3 A9 koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Hal-hal menarik yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan bagaimana benang merah yang bisa saya tarik dari keterkaitan antara materi yang diberikan dalam modul 3.3 adalah ketika ingin membuat suatu program, kita harus memperhatikan manajemen risiko. Kemudian membuat tahapan program menggunakan tahapan bagja, yaitu dengan membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Dengan berbasis 7 aset modal yang dimiliki oleh sekolah, langkah selanjutnya dimonitoring, dievaluasi, dan dilaporkan dengan menggunakan tahapan MER, monitoring, evaluation, learning, and reporting. Kemudian yang kedua, dari video-video tentang keberhasilan program yang berdampak pada murid menjadikan contoh nyata bagi saya bagaimana dapat menerapkan itu di lembaga kami dengan memanfaatkan aset-aset yang ada, kemudian saling berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait sehingga keberhasilan program yang direncanakan dengan alur atau tahapan yang sesuai tentunya dapat berhasil. Dalam hal monitoring dan evaluasi, kita menggunakan tahapan MER. Yang pertama yaitu monitoring atau proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Yang kedua adalah evaluation atau evaluasi adalah sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada suatu proyek atau program yang telah selesai. Kemudian yang ketiga adalah learning atau pembelajaran, yaitu merefleksi situasi dengan 4F, fact, feeling, finding, dan future. Kemudian yang keempat adalah reporting atau pelaporan, yaitu alat bagi pemimpin untuk menginformasikan atau memberi masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambil. Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang sedang dilaksanakan untuk umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Dilaksanakan dengan melihat langsung kegiatan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan dengan kesesuaian programnya. Evaluasi merupakan proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan. Prinsip dari evaluasi yaitu menyeluruh, berkesinambungan. Objektif hasil evaluasi dapat digunakan sebagai penghargaan bagi yang telah berhasil dan merupakan pendorong bagi yang belum berhasil. Caranya dalam bentuk kuantitatif sesuai monitoring yang dilakukan. Kemudian tekniknya menggunakan observasi langsung di sekolah, menggunakan isian instrumen pengamatan, dan menggunakan wawancara yang berperan serta dalam keberhasilan. Learning atau pembelajaran meliputi fact atau catatan objektif tentang apa yang terjadi. Kemudian finding, pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. Kemudian future, menyusun pembelajaran digunakan di masa yang akan datang. Kemudian ada feeling, reaksi emosional terhadap satu situasi. Reporting merupakan alat bagi pimpinan
untuk menginformasikan atau memberi masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Maka dari itu, reporting atau laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Reporting atau laporan merupakan sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Tahapan manajemen risiko yang pertama adalah identifikasi jenis risiko. Yang kedua, pengukuran risiko. Tahap yang ketiga, melakukan strategi dalam pengendalian risiko. Yang keempat, melakukan evaluasi terus-menerus, maju, dan berkelanjutan. Apakah manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan penghindaran, minimalisasi atau penghapusan risiko yang tidak dapat diterima. Manajemen risiko biasanya dilakukan oleh investor atau fund manager saat melakukan analisis untuk mengukur potensi kerugian dalam investasi. Menurut Smith, manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan menghasilkan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Manajemen risiko merupakan hal wajib yang harus dilakukan dalam merencanakan program di sekolah. Benang merah yang bisa ditarik dari keterkaitan antara materi yang diberikan dalam modul 3.3 ini, yang pertama, risiko dalam sebuah program merupakan sebuah langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengatasi segala sesuatu yang kemungkinan besar dapat terjadi, termasuk juga dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan wajib melakukan rangkaian analisis dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan program sekolah. Yang kedua, risiko tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, karena apabila risiko tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan kerugian serta hambatan sehingga program sekolah yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik. Kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid adalah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid, bahwa dalam mencapai atau mewujudkan program sekolah yang berdampak pada murid, kita harus melakukan pemetaan terhadap sumber daya atau aset-aset yang dimiliki sekolah. Hasil pemetaan sumber daya tersebut dijadikan dasar untuk melihat aset-aset atau kelebihan sekolah, dan aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembuatan program yang berdampak pada murid. Dengan demikian, artinya sekolah telah melakukan inquiry apresiatif dengan mengoptimalkan kelebihan aset sekolah dengan membuat program dengan manajemen risiko melalui langkah bagja dan dievaluasi dengan MEL. Adakah materi dalam modul lain atau paket modul lain yang berhubungan dalam materi modul 3.3 ini? Jabarkan bila ada. Tentunya ada. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota masyarakat. Program sekolah yang berdampak pada murid dapat mendukung merdeka belajar, dan guru bertugas menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1, program yang disusun setidaknya harus sesuai dengan potensi yang dimiliki murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan program yang berdampak pada murid dapat benar-benar tercapai. Kaitannya dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional,
Tujuan program yang berdampak pada murid adalah salah satunya menumbuhkan kematangan sosial dan emosional pada murid. Kaitannya dengan modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, setidaknya program yang berdampak pada murid mengharuskan seorang pemimpin memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan sehingga perlu memahami 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran saya sebagai guru penggerak? Semua materi ini berkaitan dengan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu dalam mewujudkan merdeka belajar dan menuntun murid dalam mengoptimalkan kodrat atau potensinya. Oleh sebab itu, seorang guru penggerak harus mampu memetakan sumber daya sekolah, mengelola serta memanfaatkan kekuatan aset yang dimiliki sekolah dalam merancang program yang berdampak pada murid. Demikianlah tadi paparan modul 3.3 A9 tentang koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Semoga materi ini bermanfaat. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.